Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Salatiga yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama dengan saya Penatua Santoso Adi Pribadi. Sebelum kita memulai sarat pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kondisi yang tubuh yang sehat dan segar. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, dan kami akan belajar tentang ideologi negara kami, yakni Pancasila. Karena kami yakin bahwa dengan Pancasila ini kami mempunyai sudut pandang yang sama dengan teologi. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kami, yang kami yakini bahwa Pancasila itu juga merupakan bagian dari perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Bapak Ibu, saran pagi hari ini saya beri tema Pancasila dan Iman Kristen. Pancasila adalah ideologi negara kita Indonesia. Pedoman bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berkebangsaan, dan bertanah air. Pancasila juga bisa dikatakan sebagai kitab hukum negara Indonesia, di mana jika kita menistakannya dalam perkataan atau perbuatan, Anda atau kita akan mendapat sanksi hukum yang sudah diatur di Indonesia. Ada peribahasa yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya lokal dan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Mari kita melihat setiap sila dalam Pancasila dan hubungannya dengan Alkitab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak terbatas pada satu agama saja. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menjalani kehidupan berpedoman kepada Tuhan dan negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Salah satunya adalah agama Kristen, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wahyu pasal 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi martabat dan norma yang berlaku, serta menjalani kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan saling membantu. Alkitab mengajarkan hal ini dalam Galatia pasal 6 ayat 2. "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Juga bisa kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna yang ditujukan oleh sila ketiga ini adalah masyarakat Indonesia memegang teguh kesatuan serta persatuan meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam suku, ras, dan agama. Masyarakat Indonesia akan bersatu untuk membela bangsanya. Alkitab mengajarkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Roma pasal 12 ayat 4-5, "Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain." Sila yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan selalu mengutamakan musyawarah untuk merumuskan sesuatu. Alkitab mencatat praktik ini dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 1-4. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika itu diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah yang orang Israel, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Kekristenan mengajarkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan keputusan dan tindakan dalam sebuah wadah atau kepemimpinan, sehingga keadilan, aspirasi tersalurkan dan terpenuhi bagi setiap orang. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah Indonesia mengedepankan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Alkitab bisa kita lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 42, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak adil dan menganggap dirinya benar. Memang firman ini berbicara tentang persembahan yang total kepada Tuhan dengan tidak mengabaikan sisi lainnya. Begitu juga dengan keadilan sosial, artinya semua mendapat porsi yang sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam segala aspek. Sebagai penutup, berbanggalah dan bersyukur dalam damai sejahtera Tuhan bahwa kita hidup di bumi pertiwi Indonesia yang luar biasa indah dengan berbagai macam ragam budaya yang berbeda. Jayalah Indonesia dalam Pancasila sebagai ideologinya. Kita sebagai orang percaya yang menjadi warga negaranya harus mempertahankan kedaulatan sebagai wujud ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan sampai Indonesia bahkan bumi penuh dengan kemuliaannya. Damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, memberkati Indonesia dan rakyatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita tutup besaran pagi hari dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas segala firman yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami baca ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup bertoleransi dengan sesama kami ya Bapa. Berkatilah kehidupan kami hari ini dengan berkat yang daripada-Mu saja ya Bapa. Inilah doa-doa kami ya Bapa, dan kami mau tutup doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati selalu.